can always come to some arrangement. Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel Malas Nonton. Nah, kali ini kita bakal spoilerin nih film action yang berjudul In Time. Nah, jadi di sini ada dua pemain utama. Yang pertama ada Justin Timberlake yang meranin sebagai Will Salas, dan yang kedua ada Amanda Seyfried yang meranin sebagai Sylvia Weiss. Film ini tuh nyeritain gimana sih jadinya ketika semua waktu kita untuk hidup tuh diperjualbelikan. Uang tuh udah gak ada gunanya karena semua transaksi dibayar pakai waktu. Oke, sekarang kita langsung aja ke alur filmnya. Let's go! Scene pertama nih, nampilin seorang cowok yang lagi ngucapin ulang tahun ke ibunya. Yang katanya sih yang ke-50 tahun, tapi masih cantik banget loh. Bener ya, berarti emang penuaan mereka berhenti di umur 25 tahun. Jadi ya ibu sama anak kayak seumuran aja. Nah, inilah si Will Salas. Dia sama ibunya kelihatan sangat susah ya. Banyak utang juga. Ini aja ibunya harus kerja di distrik garmen selama 2 hari. Sedangkan waktu ibunya nggak sampai 3 hari. Dan dia takut kalau nggak sempat ketemu Will lagi. Di jalan berangkat juga, Will ngebantuin anak kecil yang katanya butuh waktu buat bayar tagihan. Dikasihlah 5 menit, jadi sebelum umur 25 tahun waktu di tangannya itu belum bisa aktif. Dan gak bisa dipakai buat transaksi. Not a here I can use yet. Come on, Will. I've got bills to pay. Di tempat kerja juga kepake 4 menit buat beli kopi. Dan ternyata naik harganya, mana bayaran kerjanya makin hari makin menurun. Malam itu dia ke bar dan temennya kasih tahu dia kalau di situ ada yang umurnya udah seabad loh. Will ngelihat ada orang lain yang ngincer si orang kaya itu. Dia coba kasih tahu, gak lama Minutemen datang. Nah, Minutemen itu adalah komplotan orang-orang jahat yang suka ambilin waktu orang. Ketuanya namanya Fortis. Will bantu si orang kaya itu buat kabur dari situ dan mereka pun lari karena dikejar-kejar. Terus mereka masuk ke bangunan kosong dan akhirnya Minutemen kehilangan jejak mereka berdua tuh. Setelah udah aman, mereka akhirnya ngobrol nih dan mereka kenalan. Henry Hamilton. Si orang kaya itu namanya Henry Hamilton dan dia tinggal di New Greenwich dan umur aslinya tuh udah 105 tahun loh. Si Will aja baru umur 28 tahun. Henry bilang dia udah mulai bosan hidup. Will ngerasa agak kesinggung karena secara dia ngedapetin waktu sehari aja susah banget kan. Tapi di situ si Henry ngasih omongan yang masuk akal sih. Dia bilang kenapa pajak sama harga-harga naik terus tiap hari. Ya karena memang sengaja biar ada orang yang mati. Karena kan sekarang keadaannya kalau punya banyak waktu ya nggak akan mati. Terus dia nanya ke Will, kalau Will punya waktu banyak kayak dia, Will bakal lakuin apa? Dan Will cuma jawab, dia cuma gak akan nyanyain waktunya. Besok harinya, Henry bangun duluan. Dan Henry kasih semua waktunya buat Will. Dan cuma nyisain 5 menit buat dirinya sendiri. Will kaget banget karena pas bangun dia lihat waktunya ada seabad. Henry duduk di jembatan nunggu waktunya habis di situ. Pas waktunya habis langsung aja kayak serangan jantung gitu. Terus ya udah tewas. Will telat. Henry udah mati pas dia sampai. Nah, terus dia kayaknya kerekam CCTV dan bakal bahaya nih. Terus dia dateng nih ke rumah temennya, namanya si Borel, dan ngasih waktu 10 tahun sebelum dia pergi. Been like a brother. Will katanya mau bawa ibunya nih ke New Greenwich, impian dia selama ini. Oke, langsung masuk ke scene ibunya nih. Mau pulang naik bis, tapi tarifnya naik jadi 2 jam. Tadinya padahal cuma 1 jam doang. Ibunya cuma punya waktu 1,5 jam. Ya udah, mau gimana lagi? Lari deh tuh dia.
Sekarang waktunya tinggal 21 menit lagi. Will yang nungguin ibunya panik nih, ibunya nggak ada di bis terakhir itu. Akhirnya dia mutusin lari tuh buat jemput ibunya. Ketemu nih dan akhirnya mereka sama-sama lari. Pas banget sampai ibunya meninggal. Waktunya pas banget habis. Sedih banget sih scene ini. Besoknya, timekeeper atau penjaga waktu nemuin jenazah Henry. Mereka kira Henry itu korban pembunuhan. Was he might have bought this on himself. Interesting. Will hari ini pergi ke New Greenwich. Naik kayak semacam taksi gitulah ya. Dia harus ngelewatin 4 perbatasan zona waktu. Tiap perbatasan, waktu dia berkurang. Dia ngabisin waktu bertahun-tahun buat sampai di New Greenwich. Sampailah dia di New Greenwich. New Greenwich ini kelihatan ya kota mewah. Orang kaya semua loh di sini. Ada satu cewek nih, kayaknya sih orang kaya juga. Terus ngeliatin Will sampai segitunya loh. Kenapa Mbak? Ganteng ya? Oke, lanjut. Will nyewa kamar di situ. Dia pilih yang mahal cuy. Yang standar aja harganya 2 bulan. Ini yang luxury loh. What's a night here cost? 2 months for a standard room. Give me a suite. Malam itu, Will datang ke kasino dekat hotel dan dia ikutan main di situ. Dia main sama orang tajir melintir namanya Philip Weiss. Taruhan awalnya aja udah 50 tahun coba itu. Bet you 50 years. Gak lama si cewek yang ngeliatin dia tadi itu datang ikut duduk di sebelah Philip. Terus taruhan dia naikin jadi 2 abad. Sisa waktu Will tinggal 30 detik lagi. Push you all in, Mr. Salas. Philip udah sombong, serasa bakal menang. Tapi taunya kartu Will yang menang. Sekarang waktu Will nambah jadi 1100 tahun. Philip ngenalin cewek itu ke Will dan ternyata itu anaknya, namanya Sylvia Weiss. Sylvia ngundang Will ke acara pestanya besok. We're having a party tomorrow night. Perhaps you'll give him a chance to win back some of those years. Besoknya, timekeeper udah mulai ngejar Will ke New Greenwich. Will sama Sylvia juga kelihatan semakin dekat. Malah nih ya, mereka berenang berdua di laut belakang tempat pesta. Sylvia! I have to go back. Untung aja nggak sampai ketahuan Philip nih mereka berdua. Baru mau diajak buat main kartu lagi, timekeeper keburu datang. Mereka mulai nanya nih ke Will soal waktu yang dia dapetin dari Henry. A man named Henry Hamilton gave me over a century. Udah dijelasin yang sebenarnya, tetap aja nggak percaya. Semua waktunya Will disita. Disisain lah 2 jam buat pemeriksaan doang. We'll leave you 2 hours for booking and processing. Pas si Will protes kenapa timekeeper malah ngurusin masalah pembunuhan, si Leon ini malah nyinggung soal ayahnya Will yang katanya sih dulu pernah protes masalah yang sama. I heard another man talk like that. You were probably too young to remember your father. Akhirnya si Will berontak. Dia terpaksa jadiin Sylvia sandranya dia biar bisa kabur. Kejar-kejaran lah tuh dia sama timekeeper dan mereka pun akhirnya lolos. Do you even know how to drive? Sekarang
Sekarang waktu dia tinggal sejam lagi. Dia coba minta waktunya sedikit aja dari Sylvia. Tapi nggak dikasih, soalnya Sylvia masih ngira benar si Will yang ngebunuh Henry. Tapi Will gak maksa. Will malah nyuruh Sylvia buat nutupin tangannya, takut kelihatan orang kalau dia punya waktu banyak. Udah pagi nih, si Will lagi nggak fokus. Mobilnya nginjek spike trap dan mobilnya keguling ke bawah. Pas mereka lagi pingsan, tiba-tiba muncul nih Minutemen. Fortis ngambil nih semua waktunya Sylvia sampai cuma nyisa setengah jam doang. Gile, dikuras banget kan? Why are you laughing? We're not dead. Yeah, we're not alive for long either. Whatever we have to. Come on, we gotta go. Mereka lanjut ke rumah Borel meminta tolong. Tapi istrinya bilang Borel udah meninggal. Borel nyanyain waktunya buat minum-minum doang di bar. Lagi pusing harus gimana, si Will lihat berliannya Sylvia asli. Bisa digadain kan tuh. Larilah mereka buru-buru, pegadaiannya hampir tutup. Sylvia masukin berliannya dari sela-sela bawahnya itu. Untung aja mereka masih mau nerima, tapi cuma dihargai 2 hari, yang bener aja kan. Habis itu, Will nelpon ke rumahnya Sylvia. Dia minta tebusannya si Sylvia, dia minta 1000 tahun. Dan didistribusiin ke jalur waktu di daerah situ besok pagi. Si Leon malah makin nyinggung-nyinggung tentang kematian ayahnya si Will lagi. Please don't make your father's mistake. Malam itu, Sylvia dikasih tahu nih, trik gimana sih caranya bisa menang di pertarungan waktu. Pertarungan waktu itu juga yang nyebabin kematian ayahnya Will. They open in a minute. Pagi itu mereka nungguin nih, ayahnya Sylvia bakal nebus anaknya atau enggak nih. Ternyata enggak, ayahnya enggak distribusiin waktu ke situ. Ya, si Sylvia kelihatan kecewa banget. Mereka udah mau pisah nih. Will ngasih pistol ke si Sylvia buat jaga-jaga. Abis itu Sylvia nelpon ayahnya. Pas dia nggak sengaja nengok ke arah Will, di deket Will udah ada Leon yang nodongin pistol ke arah Will. Sylvia refleks dong, langsung nembak Leon. Terus Will ngambil waktu sama mobilnya Leon juga, lumayan buat kabur. Mereka berhentiin orang, mereka butuh waktu tambahan sama mobil juga. Gak mungkin kan mereka keluyuran pakai mobil polisi. Prime suspect in the murder of Henry Hamilton is believed to be traveling with Sylvia Weiss, daughter of finance magnate Philippe Weiss. Citizens are advised to exercise extreme caution. Di scene ini, Will nyuruh Sylvia buat pulang. Tapi Sylvia gak mau, dia mau sama Will aja katanya. Sylvia bilang dia bisa bantu Will buat dapetin waktu yang Will butuhin. Bener aja tuh, mereka nabrak tempat peminjaman uang punya ayahnya Sylvia. Mereka ambil 1 koper penuh mesin waktu itu. Mereka juga ngebiarinin orang-orang di situ buat ngambilin sisanya. Rezeki nomplok kan itu, otomatis timekeeper kerepotan lagi kan. Get out of here. I'll confiscate every second. Nggak lupa, si Will juga ngasih 1 mesin waktu itu ke istrinya si Borel. Abis itu, mereka bagi-bagiin buat orang yang butuh. Besok malamnya, waktu mau mantap-mantap, mereka sadar kalau di luar ada timekeeper dan mereka berhasil kabur lagi. No, we're not. Jump. I'm telling you, he'll give up before we do. Sure about that? Terus mereka naik bis, tapi mereka ini dipalak, dimintain bayaran lebih sama si supir. Soalnya mereka buronan sekarang. Looking for a quiet place to stay. We were hoping for something long-term.
ada satu orang yang ngaduin keberadaan Will sama Sylvia ke Minutemen. Malam itu mereka didatengin sama Minutemen. Si Fortis ngajak si Will buat bertarung waktu. I think you deserve a fighting chance. We play to zero. Seneng nih, dia waktu di tangan Will tinggal sisa beberapa detik lagi. Pas udah 5 detik terakhir, Will ngebalikin posisi. Sekarang giliran waktunya Fortis yang berkurang. Nah, ini udah sisa beberapa detik lagi waktunya si Fortis. Will nembak semua anak buahnya Fortis dulu biar aman. Abis itu, Fortis mati di pertarungan itu. All the time he's taken. Will kelihatan putus asa nih, ngelihat bunga pinjaman dinaikin sampai 37%. Makin susah aja nih hidupnya warga di ghetto ini. Sylvia bantu nyemangatin Will lagi. Sylvia bilang ayahnya punya waktu 1 juta tahun loh. Besoknya Sylvia datang nemuin ayahnya. Sylvia bilang dia nyerah, terus naruh pistolnya. Sylvia sempat nyindir ayahnya dulu nih. Dia bilang sekarang ayahnya punya banyak pengawal. Tapi kelebihan satu tuh, tiba-tiba Will yang tadinya nyamar di situ muncul dan nodongin pistol ke arah ayahnya Sylvia. Mereka lanjut ngebuka berangkas ayahnya buat ngambil simpenan 1 juta tahunnya itu. Really is a man with a million years. Timekeeper makin kesel aja nih. Leon langsung cari mereka. Dan mereka nerobos Timekeeper yang udah nembakin di depan mereka. Udah hampir lolos, tiba-tiba si Leon nabrak mereka dari samping. Udah itu si Will langsung kasihin si mesin waktu itu ke anak kecil buat dibagi-bagi. Padahal waktu si Will sendiri itu tinggal sejam. Mereka kabur nih, lari. Mobilnya rusak kan tadi ya. Di depan mereka udah ada si Leon lagi. Nah, pas lagi ngomong-ngomong gak sadar waktunya tinggal 5 detik. Matilah si Leon di situ. Sekarang waktu mereka sama-sama tinggal hitung mundur dari 60 detik. Nah, Will baru ingat di mobil Timekeeper itu ada mesin waktu. Mereka lari ke mobil itu. Will sampai duluan, terus langsung ngisi waktunya. Abis itu, dia langsung aja nyamperin Sylvia. Dia gak mau sampai keulang lagi kejadian kayak ibunya dulu. Kali ini dia berhasil. Dia berhasil ngisiin waktu ke Sylvia. What have we got? A day. Di akhir scene, mereka semua bisa dapat waktu yang mereka butuhin. Mereka semua pada ngelintasin zona waktu buat ke New Greenwich. Sementara itu, Will sama Sylvia tetap jadi buronan. Mereka juga tetap ngejar bank-bank waktu buat dibagi-bagiin ke yang membutuhkan. Told you there were bigger banks. You almost missed your calling. Nah, itu tadi alur cerita film In Time. Wah, sangat-sangat gak kebayangkan kalau itu semua beneran nyata. Hancurlah dunia, uang aja udah tergantikan sama waktu. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nih share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya ya. See you!